Oke. Nah, jadi hari ini kita mau bahas pemulangan ketiga dari 3 kali pemulangan dari Babel. Tunggu, ini belum. Nah, begini. Semoga tulisannya nggak terlalu kecil kalau lihat di handphone ya. Oke, pemulangan ketiga tuh, jadi 3 kali pemulangan dari Babel itu terjadi tahun 537 dipimpin oleh Zerubabel, tahun 458 oleh Ezra, dan pemulangan ketiga itu tahun 444 dipimpin oleh Nehemia. Kita akan lihat latar belakang dulu. Situasi di zaman itu, setelah kok ada merah-merah? Setelah orang Israel pulang di pemulangan kedua, Ezra kan pulang bawa firman. Pemulangan pertama mereka bangun bait suci. Pemulangan kedua, iman dikembalikan lewat firman. Dibawa oleh Ezra kan. Nah, di bawah kepemimpinan Ezra, mereka pernah melakukan usaha pembangunan Yerusalem. Jadi mereka bangun tembok juga. Tapi di seberang sungai Efrat, itu ada seorang gubernur yang namanya Gubernur Rehum. Terus ada paniteranya namanya Simai. Mereka itu gagalkan usaha untuk membangun tembok. Nah, ini kalau baca di Ezra 4 ayat 12, mereka tulis surat yang intinya orang-orang Yahudi itu sedang bangun kota. Mereka hendak bangun tembok-tembok. Secara politik, Yahudi itu kan, Yerusalem itu di bawah kekuasaan Persia. Mereka kasih suatu berita palsu kalau sampai temboknya selesai dibangun, Yerusalem itu akan memerdekakan diri. Jadi mereka udah nggak akan lagi bayar pajak. Mereka fitnah. Akhirnya gara-gara berita palsu seperti ini, raja kasih perintah nggak boleh bangun. Sama sekali nggak boleh bangun. Nah, itu kita nggak tahu. Tahun berapa itu setelah Ezra pulang itu kita nggak tahu. Hanya kita akan lanjut dari mulai pencatatan Nehemia. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Pemulangan kedua itu tahun ke-6 dari pemerintahan Artasasta. Ini tahun ke-20. Berarti udah 14 tahun berlalu. Jadi tahunnya kita tahu, tahun 444. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar, dan dalam keadaan tercela tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Nah, dia tulisnya beberapa hari ya. Sebenarnya dia cukup lama berkabung dan nangis. Nah, di Nehemia 2, pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Kenapa dia takut? Ya karena dia tahu apa yang membuat dia cemas itu tentang hancurnya tembok dan tentang pintu-pintu gerbang yang kebakar. Dia punya hati ingin bangun, tapi kan raja sendiri yang bilang nggak boleh bangun kan. Dan perintah Persia itu, ketetapan Persia itu nggak boleh dibatalin. Itu peraturan Persia. Kalau udah keluar satu peraturan itu nggak boleh dibatalin. Nah, jawabku pada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan?
maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Nah, dengan berani Nehemia jawab begini. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Di ayat 7, Nehemia juga minta surat jalan gitu, surat yang menunjukkan kalau dia itu diizinkan untuk sampai ke Yehuda. Yang ayat 8, dia lebih lagi minta surat agar raja bisa kasih izin supaya dia bisa minta orang-orang sekitar untuk sediain kayu. Ini hebat banget nih. Bukan hanya minta pulang untuk bangun lagi, minta pulang untuk melawan perintah raja yang pertama. Tapi secara aneh, secara ajaib, raja yang tadinya menghalangi, sekarang malah izinin dia pulang, dan kasih dia surat untuk sesuai dengan apa yang dia mau. Ini benar-benar campur tangan Allah. Jadi kita bisa tahu bahwa, nah di pemulangan ketiga, itu tujuan Nehemia itu untuk bangun tembok. Jadi kalau kita lihat di sini ya, 537, 458, 444. Pertama kali bangun bait suci. Kedua, Ezra datang bawa firman. Nah, yang ketiga, ini mau bangun tembok. Jadi kalau kita lihat timeline-nya, waktu pembangunan tembok, kita bisa lihat di Alkitab jelas dicatat. Nehemia 6 ayat 15. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Nah, ini selesainya. Elul itu bulan ke-6 ya. Jadi tanggal 25 bulan ke-6, temboknya jadi. Lama waktu pengerjaannya tuh 52 hari. Jadi kalau kita hitung mundur 52 hari, dapat dia itu mulai bangun tanggal 4 bulan 5. Mundur 52 hari. Dicatat di Nehemia 2 ayat 11, maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana. Nah, 3 hari mundur, berarti dia sampai tanggal 1 bulan 5. Jadi tanggal 1 bulan 5 dia nyampe. Kalau baca Nehemia 2 ayat 11, ayat 12, dijelasin tuh setelah dia nyampe 3 hari di sana dia ngapain? Dia keliling. Nehemia keliling tanpa kasih tahu dia mau ngapain, tanpa kasih tahu kalau dia mau bangun tembok, dia keliling. Dia survei keadaan Yerusalem. Dia lihat tembok mana yang perlu dibenerin, perlu berapa banyak batu bata, perlu berapa banyak pekerja, perlu berapa banyak kayu. Dia lihat, dia perhitungkan benar-benar, bisa atau enggak saya kerjain. Dia hitung benar-benar, lalu kemudian 3 hari kemudian, tanggal 4 bulan 5, dia kerjain, dalam waktu 52 hari selesai. Itu timeline-nya. Nah, tapi, kalau kita lihat secara perinci proses pembangunan ini, kita bisa temukan banyak hal. Yang pertama ya, kalau baca di Nehemia 3, ayat 1 dan 2. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananael. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Ayat 8, berdekatan dengan mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Nah, kenapa saya kutip ayat-ayat ini? Saya mau tunjukin bahwa kalau teman-teman nanti buka di Nehemia 3, Nehemia itu catat nama-nama orang yang bangun. Dan nama-nama itu bervariasi. Tapi poinnya, dari segi jabatan, status sosial, di situ ada imam besar, ada imam, ada tukang emas, ada tukang rempah-rempah, ada penguasa, ada pedagang biasa. Mereka semua bersatu hati bekerja. Terus kalau kita perhatiin lagi, itu ada laki-laki yang bekerja, ada perempuan juga bekerja. Dan bukan hanya itu, pembangunan ini bukan hanya dilakukan oleh orang Yehuda.
Nanti teman-teman bisa temuin, ada orang-orang Yeriko, orang Tekoa, orang Gibeon, orang Mispa, orang Bet Kerem, orang Bet Zur, bahkan orang Kehila. Mereka ikut bantu dalam pembangunan ini. Makanya, oh pantas ya cepat selesai, banyak yang bantuin. Dulu saya pikirnya begitu. Nah, tapi kalau kita mau lihat lagi, proses pembangunan tembok ini nggak gampang. Kenapa? Karena banyak sekali gangguan. Dari tadi kan kita lihat kayaknya prosesnya lancar banget. Sebenarnya nggak begitu. Banyak sekali gangguan yang terjadi dalam waktu pembangunan ini. Contohnya yang pertama, gangguan dari dalam. Di Nehemia 3 ayat 5. Dan berdekatan dengan dia, orang-orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Jadi orang-orang Tekoa ikut bangun, tapi pemimpin-pemimpin Tekoa nggak mau bangun, nggak mau ikut bantuin. Ibaratnya tuh, kalau bahasa sekarang tuh tidak mau memberikan bahu. Dari 26 ke 29. Sorry. Nah, jadi mereka tuh nggak mau memberikan bahu. Bahu itu kan lambang dari angkat beban yang berat kan. Artinya pemuka-pemuka ini nggak mau ikut campur dalam pekerjaan membangun tembok. Nonton doang. Yang kedua, gangguan dari dalam misalnya apa lagi? Nehemia 4 ayat 12. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami. Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Ada orang-orang Yahudi yang tinggal dekat dengan lokasi pembangunan. Siapa orang-orang Yahudi ini? Orang-orang Yahudi ini ya orang-orang yang datang atau keturunan dari orang-orang yang dulu disisain, atau orang-orang Yahudi yang dulu ikut pulang di pemulangan pertama dan pemulangan kedua. Atau keturunan mereka. Mereka ini sudah hidup nyaman di situ, tapi nggak mau bantuin, hanya datang, kasih tahu aja. Orang-orang tuh kasih tahu loh, kalau kamu bangun nanti kita akan diserang. Jadi ini orang-orang Yahudi yang cuman nggak mau partisipasi, tapi cuma nakut-nakutin. Ayo jangan bangunlah, nanti kita diserang, janganlah, gitu-gitu. Nih gangguan dari dalam. Gangguan dari dalamnya apa lagi? Nehemia 5 ayat 1. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Jadi ketika mereka pulang, ada orang Israel yang bisa agak sedikit berhasil dalam usahanya, dalam pertaniannya mungkin, tapi ada yang gagal. Yang gagal gimana? Mereka pinjam duit. Untuk apa? Untuk bayar pajak. Minjamnya ke siapa? Ya ke sesama Yahudi. Dan sesama Yahudinya ngapain? Kasih bunga yang tinggi. Akhirnya, berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah? Takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita. Jadi mereka jadikan kesukaran sesamanya, saudara-saudaranya, jadi ajang cari duit. Ini kesempatan nih. Padahal Nehemia bilang, justru orang-orang yang menjual diri pun kita harus tebus loh. Kamu malah cari kesempatan dalam kesempitan. Ini musuh, gangguan-gangguan dari dalam. Gangguan dari luar gimana? Gangguan dari luar itu berupa cemoohan. Jadi ada satu orang namanya Sanbalat, Nehemia 4 ayat 1. Teman-teman ingatin ya namanya ya. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati.
Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu, yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Itu. Jadi dari luar itu, Sanbalat dan Tobia itu berdiri terdepan untuk mengolok-olok. Ngatain kalau bahasa hari ini. Nah, gangguan dari luar tidak cukup sampai di situ. Ketika mereka lihat, ternyata bangunan tembok itu terus berlangsung. Ayat 7, ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Di ayat 6, Nehemia 6 ayat 14, ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak, pun tindakan Nabiah Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Nah, ini gangguan dari luar ketika mau membangun tembok, ancaman, dapat ancaman. Nah, yang ketiga apa lagi? Yang kedua masih ancaman lagi, contohnya ayat 10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Nah, gara-gara ada gangguan dari dalam dan gangguan dari luar, mental orang yang bangun itu drop. Benar-benar drop. Akhirnya dia bilang, begitu mereka lihat temboknya nggak selesai, ancaman datang terus, puing masih banyak, dia jawab, kami nggak sanggup bangun tembok. Kenapa? Ayat 11, tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Jadi, Sanbalat dan Tobia bersama orang-orang sekitar bilang kepada orang-orang Yehuda yang nggak mau ikutan bangun itu, kalian ngomong dong ke orang yang bangun tembok itu. Nanti kami nyelinap di antara kalian, kami bunuhin satu-satu. Jadi mereka datang sampai 10 kali. Akhirnya jadi gimana? Mentalnya drop. Gangguan berupa ancaman terus datang. Terus gangguannya apa lagi? Upaya pembunuhan. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu, dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkan dan pergi kepada kamu. Kalau teman-teman suka baca cerita legenda, cerita sejarahnya Cina ya, Samkok. Kalau teman-teman pernah baca, di situ itu ada taktik undang orang meeting, di saat perjamuan itu dibunuh. Itu banyak sekali. Jadi dibawa meeting, dibunuh di tempat makan. Itu cara. Nah, ini pun Nehemia mau digituin. Diundang, mau dibunuh. Sampai 4 kali. Sampai yang kelima kali. Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya Sanbalat mengirim seorang anak buahku. Anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Tapi Nehemia pintar, dia tetap nggak mau. Nah, Sanbalat dengan licik ya, dia kasih di ayat 10. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel, sebab ia berhalangan datang, berkata, iya, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi, karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia.
ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Jadi Tobia dan Sanbalat sogok Semaya supaya pura-pura baik, ngasih tahu, kamu tuh mau dibunuh. Supaya kamu nggak mati, kamu masuk aja ke bait Allah. Kunci, di situ kamu aman. Nehemia kan bukan imam, mana boleh dia masuk bait suci. Dia mau dimasukin ke situ, supaya kalau dia ketakutan, dia masuk ke bait suci, dihukum, oh kamu melanggar bait suci, melanggar kekudusan bait suci, dibunuh. Sejak hari itu, sebagian dari panah. Nah, jadi bagaimana caranya? Lewat berbagai macam cara, lewat berbagai macam halangan yang terjadi dari dalam dan luar, bagaimana caranya Nehemia bisa tetap bangun dan sukses? Nah, strategi pertama, dia tugasin semua orang yang kerja pakai satu tangan, sedangkan yang satu tangan lagi pakai senjata. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah, dan mengenakan baju jirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaan dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Bayangin coba, kerja sambil waspada, bekerja dengan sikap perang, dengan keadaan siap perang. Itu taktik pertama. Taktik kedua, berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar pada tembok. Yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di satu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah akan berperang bagi kita. Dia taruh peniup sangkakala di setiap sudut. Jadi kalau ada satu tempat diserang, yang diserang itu harus tiup trompet, yang lain harus ke situ, bantuin. Itu taktik kedua. Ketiga, pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat, setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari dan melakukan pekerjaan pada siang hari. Jadi mereka benar-benar nggak tinggalin Yerusalem. Tadi kan banyak orang-orang kan, ada orang Tekoa, ada orang-orang Kehila, itu semua mereka nggak balik. Tinggal di situ, nginep di situ. Yang keempat, demikianlah aku sendiri, saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikut aku, kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Ayat ini mengatakan bahwa baik Nehemia, baik saudara-saudara Nehemia, baik anak buahnya, dan baik para penjaga, yang semua yang ikutin dia, semuanya satu hati, satu pikiran, senasib sepenanggungan, sama-sama pegang senjata. Biasa kalau kita diberikan tugas untuk melakukan sesuatu, kalau halangan datang, satu, dua macam kan, capek kan? Apalagi kalau halangan itu bukan hanya dari luar loh, dari dalam. Orang dari dalam sendiri yang bikin kita drop. Tapi Nehemia dengan strategi-strategi yang tepat, dia tetap bangun tembok. Nah hasilnya, tanggal 25 bulan 6, tembok itu selesai. Nah, setelah selesai, tanggal 25 bulan 6 selesai, tanggal 1 bulan 7, dicatat di Nehemia 8, ayat Indonesia ayat 3, lalu pada hari pertama, bulan yang ke-7 itu, Imam Ezra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan, dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Dia membacakan beberapa bagian daripada kitab di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Diulang 2 kali, semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Jadi mereka Bible study di sini. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti.
Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Ayat 11, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Jadi urutannya, setelah selesai bangun, ada Bible study, kemudian pada hari yang ke-24 bulan itu, berkumpullah orang Israel dan berpuasa dengan mengenakan kain kabung dan dengan tanah di kepala. Keturunan orang Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri di tempatnya dan mengaku dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. Sementara mereka berdiri di tempat, dibacakanlah bagian-bagian daripada kitab Taurat Tuhan, Allah mereka, selama 1/4 hari. Sedang 1/4 hari lagi mereka mengucapkan pengakuan dan sujud menyembah kepada Tuhan Allah mereka. Ayat 38, berdasarkan semuanya ini, kami mengikat perjanjian yang teguh, yang kami catat dengan dibubuhi materai, para pemimpin kami, orang-orang Lewi, kami, dan para imam kami. Nah, jadi habis itu tanggal 24 bulan 7, mereka bikin perjanjian. Mereka mau menaati firman Tuhan. Nah, kemudian setelah beberapa waktu berlalu, kita nggak tahu kapan, di Nehemia 12 ayat 27, pada pentahbisan tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dipanggil dari segala tempat mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan pentahbisan yang meriah dengan ucapan syukur dan kidung dengan ceracap, gambus, dan kecapi. Kita nggak tahu kapan, tapi ada diadakan pentahbisan tembok. Kayak diresmikan temboknya. Itu ada jangka waktu yang lumayan lama. Nah, jadi ini semua adalah kronologis cerita yang bisa kita dapat dari membaca kitab Nehemia. Sekarang kita akan melihat pembahasan yang lebih dalam lagi ya. Nehemia 13 itu dicatat Nehemia pulang. Nehemia 13 ayat 6. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Tetapi sesudah beberapa waktu aku minta izin dari raja untuk pergi. Jadi tahun ke-32, tadi kan tahun ke-20, ini tahun ke-32, berarti tadi tahun 444, sekarang tahun 433. Dia pulang. Dia balik ke Persia maksudnya, dia mau ketemu raja. Setelah ketemu raja dia pulang lagi. Nah, dia pulang lagi itu tahun 432 SM. Nah, 432 SM, apa yang terjadi? Situasi di zaman itu ya. Kalau teman-teman baca kitab Maleakhi, nah, sekarang teman-teman tahu, kitab Maleakhi itu dicatat di sini. Ketika kitab Maleakhi itu dicatat ketika, pertama, bait suci sudah selesai, Ezra sudah datang dan sudah ajarin firman, Nehemia udah datang, udah bangun tembok, mereka udah tanda tangan perjanjian, mereka udah Bible study, udah tanda tangan perjanjian, mereka udah mentahbiskan tembok, Nehemia pergi, balik ke Persia. Ini kitab Maleakhi dicatat seperti ini. Bagaimana kondisi waktu itu? Saya bacain ya beberapa. Maleakhi 1 ayat 2. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikian firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Ayat ini dicatat karena orang Israel itu mulai meragukan Tuhan. Apakah Tuhan benar-benar mengasihi kita atau enggak? Makanya datang firman ini. Tuhan bilang, aku ngasihi kamu. Buktinya apa, kata orang-orang? Buktinya itu, kamu lihat ya Esau sama Yakub. Kenapa aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau? Masa kalian masih mau tanya lagi sih, apakah aku mengasihi kamu? Itu yang pertama. Yang kedua, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu?
Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Jadi di zaman itu, Tuhan kasih firman, imam yang fungsinya mengajak umat memuliakan Allah, itu menghina Allah. Tapi mereka bilang, bagaimana caranya kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimana kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikan kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Bupatinya zaman itu Nehemia loh. Jadi di zaman itu, kalau ada ibadah, dipilih tuh, oh ini buta nih, binatangnya. Kan kalau kita kasih persembahan, itu harus dipilih loh, yang paling baik, anak yang sulung. Kayak kalau kita lihat persembahan, siapa? Habel kan kasih yang sulung kan. Ini kalau ada binatang buta, ini kalau buta begini dijual murah, udahlah kasih Tuhan aja. Oh ini pincang nih, nggak bisa kerja, dia kasih Tuhan aja. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Kawin campur terjadi lagi. Itu yang ketiga. Keempat, lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Tuhan kalau baca selanjutnya ya, Tuhan mengabarkan tentang kedatangan Mesias. Karena orang bilang, udahlah kita hidup begini aja, karena Tuhan juga nggak mungkin datang lah. Kasih ibadah ya ibadah aja. Kasih persembahan. Tapi Tuhan kasih firman. Mesias itu akan datang. Maleakhi 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mereka di tahun itu nggak ada yang perpuluhan. Di bawah ini saya kasih link YouTube, kalau teman-teman mau buka di khotbah minggu lalu, pendeta ajarin tentang apa sih perpuluhan, kenapa kita harus perpuluhan. Teman-teman boleh dengar. Ini yang paling parah. Di zaman itu, orang Israel berkata, kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu, kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Kalau lihat bahasa gegabah itu ya, itu tuh kami menyebut orang-orang yang jahat gitu, orang-orang yang sembrono, orang-orang yang sesuka hati. Jadi menurut pendapat mereka, beribadah kepada Allah itu sia-sia. Bertobat sehari-hari itu sia-sia. Kenapa? Karena orang-orang yang nggak beribadah, orang-orang yang fasik, orang-orang yang mencobai Allah, itu hidupnya enak. Jadi buat apa kita ibadah? Pernah nggak sih teman-teman mikir begitu? Kok gue ibadah, baca Alkitab, persembahan udah banyak, perpuluhan juga, tapi kok hidup orang lebih enak dari hidup gue? Gitu. Ini sebagai referensi boleh baca Mazmur 37 sama Mazmur 73. Nah, Maleakhi 3 ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan.
Tuhan memperhatikan dan mendengarnya, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, dan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Tidak beribadah kepada Allah. Tuhan bilang, sekarang kamu belum lihat, tapi nanti kamu akan lihat perbedaan antara orang yang beribadah dengan orang yang nggak beribadah. Mereka tertipu di zaman itu. Nah, keseluruhan kitab Maleakhi itu berbicara di zaman itu. Kitab terakhir. Nah, waktu kita baca ini, kita dengar, keadaan zaman itu begitu parah ya. Padahal ini nggak lama loh, nggak lama setelah tembok selesai dibangun. 14 tahun, 12 tahun. Begitu Nehemia pulang, mereka jadi seperti ini. Untuk melihat cerita ini, untuk melihat kenapa Maleakhi bisa tulis seperti itu ya, kita lihat catatan Nehemia setelah dia balik. Tetapi sebelum masa itu, Imam Eliasib yang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik rumah Allah kami, dan yang mempunyai hubungan erat dengan Tobia, menyediakan sebuah bilik besar bagi Tobia itu. Sebelumnya, orang membawa ke bilik itu korban sajian, kemenyan, perkakas-perkakas, dan persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak yang menjadi hak orang-orang Lewi, para penyanyi, dan para penunggu pintu gerbang, dan persembahan khusus bagi para imam. Di dalam bait suci, itu ada satu ruangan khusus, itu kayak gudang, tempat menyimpan persepuluhan, tempat menyimpan makanan, perkakas-perkakas, aneka-aneka persembahan, yang nantinya akan dipergunakan untuk gaji lah, seperti gaji, untuk para orang Lewi yang melayani. Tapi, tempat itu diisi siapa? Tobia. Tobia ingat gak siapa? Tobia itu yang tadi loh. Yang mengolok-olok ketika orang Israel bangun tembok. Imam Eliasib itu imam besar ya. Dia mempunyai hubungan yang erat dengan Tobia. Siapa Tobia itu? Pada masa itu pula, para pemuka Yehuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan sebaliknya mereka menerima surat-surat daripadanya. Jadi orang-orang yang dianggap pemuka di Yehuda, itu banyak surat-suratan sama Tobia. Karena banyak orang di Yehuda mempunyai ikatan sumpah dengan dia. Sebab ia adalah menantu Sekanya bin Ara, sedang Yohanan anaknya mengambil anak Mesulam bin Berekia sebagai istri. Jadi Tobia itu adalah orang besar, berpangkat mungkin, mempunyai pengaruh sosial yang besar, banyak orang Yehuda yang mengikat sumpah dengan dia, mungkin jual diri sebagai budak dengan dia. Dia menantu Sekanya, mungkin Sekanya bin Ara ini saya cari-cari, saya nggak ketemu Sekanya bin Ara ini siapa, kayaknya orang penting. Tapi Mesulam bin Berekia saya ketemu. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesebael. Mesulam bin Berekia ini adalah satu orang yang ikut bangun tembok. Tapi dia jadi besannya Tobia. Besanan nama Tobia. Jadi kita dari ayat-ayat ini kita bisa tahu apa? Tobia itu memiliki pengaruh besar di Yehuda setelah Nehemia pulang. Lalu aku tiba di Yerusalem dan melihat kejahatan yang dibuat Eliasib untuk keuntungan Tobia. Sebab bagi Tobia ini telah disediakannya sebuah bilik di pelataran rumah Allah. Di bawah kepemimpinan Eliasib, semua yang dicatat oleh Maleakhi tadi itu terjadi. Ibadahnya udah asal-asalan, iman kepada Allah udah asal-asalan, bahkan Tobia pun dikasih tempat khusus di pelataran rumah Allah. Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib, imam besar itu, adalah menantu Sanbalat, orang Horone itu. Oleh sebab itu, kuusir dia daripadaku. Imam besar punya anak Yoyada.
cucunya seorang dari anak-anak Yoyada ya, binti Eliasib. Berarti cucunya Eliasib kawin sama anaknya Sanbalat. Sanbalat itu siapa? Sanbalat itu yang pertama tadi tuh yang ngatain juga dan mengancam. Tobia dan Sanbalat adalah dua orang yang mempelopori supaya tembok itu jangan jadi. Tapi sekarang keluarga imam besar itu dan erat banget hubungannya sama dua keluarga ini. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan itu yang pertama. Kedua, juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Persembahan-persembahan yang seharusnya diberikan kepada orang Lewi, para penyanyi, itu dikorupsi, diambilin duitnya. Kalau ngomong hari ini ya, bahasa hari ini, kepala pendetanya ngambilin duit jemaatnya buat kepentingan pribadi. Taruh Tobia di situ. Jadi orang nggak berani ganggu. Yang ketiga, aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkan orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi itu dan kukembalikan pada tempatnya. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan, kuangkat Imam Selemia dan Jadok, seorang ahli kitab, dan Pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan bin Zakur bin Matanya diperbantukan kepada mereka. Karena orang-orang itu dianggap setia, mereka diserai tugas untuk mengurus pembagian kepada saudara-saudara mereka. Pada masa itu, kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai juga anggur, dan buah ara, dan pelbagai muatan yang mereka bawa ke Yerusalem pada hari Sabat. Aku memperingatkan mereka ketika mereka menjual bahan-bahan makanan. Juga orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan pelbagai barang dagangan dan menjual itu kepada orang-orang Yehuda pada hari Sabat, bahkan di Yerusalem. Lalu aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda. Kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Seolah-olah ya, kalau kita lihat sejauh ini ya, tanda tangan perjanjian yang mereka bikin itu tanda tangan apa? Imamnya ngaco, persepuluhan persembahan dikorupsi, sampai Lewinya lari semua. Hari Sabat nggak ada yang jaga. Habis itu apa lagi? Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperisti perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa bangsa lain itu, dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Aku menyesali mereka, aku kutuki mereka, dan beberapa orang di antara mereka kupukuli dan kucabut rambutnya, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah demikian. Jangan sekali-kali kamu serahkan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, atau mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri untuk anak-anak lelakimu, atau untuk dirimu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat situasi di zaman itu ya, benar-benar parah kan? Bait sucinya sudah ada. Ada nggak? Ada. Firman sudah ada. Firman sudah ada. Ezra udah datang, udah bawa kitabnya. Dia udah ajarin mereka semua. Temboknya udah dibangun belum? Temboknya udah dibangun. Jadi negeri itu aman dari serangan-serangan. Mereka ditempatkan di suatu wilayah di mana mereka bisa beribadah dengan tenang. Tapi yang terjadi seperti ini. Kalau kita lihat tembok ya, untuk ketika kita berbicara tembok, kita lihat dulu tembok pertama di Alkitab. Taman Eden, kalau kita bicara Taman Eden, kalau pikiran kita kan, taman, gitu, taman, ada taman bunga atau taman apa gitu. Ini Taman Eden. Eden sendiri artinya itu sukacita, bahagia gitu ya, Eden.
Nah, kata taman itu gan, dari bahasa Ibrani ganan. Artinya itu mengelilingi, untuk menutupi, menjaga. Jadi, kalau kita dengar kata Taman Eden, yang harus ada itu apa? Pagernya. Jadi ada batasan jelas yang mengelilingi yang mengelilingi Eden itu. Kenapa itu disebut Taman Eden? Berarti lokasinya jelas. Oh, dari sini sampai sini. Ada batasan yang jelas. Tanpa batasan itu bukan lagi Taman Eden. Jadi ada batasannya. Jadi ketika teman-teman dengar kata Taman Eden, ingat, salah satu poin pentingnya itu di situ. Ada pembedaan. Kalau lihat di tempat lain misalnya ya. Nih, ini kemah suci. Tabernakel ya. Di sekelilingnya kalau teman-teman lihat ada kain putih kan. Nah, kain putih itu bertindak sebagai pagar. Ini bait suci yang pindah-pindah ketika mereka jalan di padang gurun. Kemah ini yang di tengah-tengah kan. Nah, jadi setiap kali mereka pindah, mereka bongkar kemah ini. Nanti sudah sampai di tempat perkemahan, mereka pasang lagi kemah ini. Jadi kalau secara luar, apa yang ada di dalam pagar sama apa yang ada di luar pagar itu sama-sama tanah, sama-sama pasir padang gurun. Tapi Tuhan bilang di dalam kain putih ini, yang dibatasi kain putih ini, nggak semua orang boleh masuk. Kalau mau masuk harus bawa persembahan. Sampai yang paling masuk paling dalam pun hanya imam besar. Nanti kita baca di buku 9 ya. Nah, tapi yang jelas kan sama-sama pasir kan, tapi dengan adanya kain putih ini itu batasin yang jelas. Mana wilayah Allah, mana yang bukan. Tuhan mencoba untuk mengajarkan sesuatu ke orang yang zaman itu. Di zaman Yeskiel dibuang, Tuhan kasih dia penglihatan. Yeskiel 8 ayat 8, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lobang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lobang itu, lihat ada sebuah pintu. Lalu aku masuk dan melihat, sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Jadi kepada Yeskiel dikasih lihat nih, ada tembok. Kalian lihat temboknya. Ada lubangnya loh. Masuk yuk ke dalam tembok itu, lihat di dalam lubang itu ada apa isinya. Segala sesuatu yang menjijikkan ada di situ. Di akhir kepada Yeskiel ditunjukin lagi tuh, bait suci Yeskiel. Temboknya itu tebalnya 1 hasta, tingginya 1 hasta. Tinggi dan sangat tebal. Nah, kalau kita lihat semua karakteristik tembok ya, yang sama dari beberapa hal ini apa? Tembok pagar itu tuh ngomongin tentang pemisahan. Batasan yang jelas. Mana yang di dalam, mana yang di luar. Pemisahan itu bicara apa? Kekudusan. Apa yang memisahkan atau apa yang menjadi tanda umat Allah? Hukum Taurat sebenarnya kan? Hukum Taurat itu adalah suatu tembok yang nunjukin kamu tuh di dalam apa di luar. Kami berbuat dosa, makanya kamu di luar. Kalau mau ke dalam, ya harus bawa binatang persembahan. Kalau balik ke ini ya, kemah suci. Ini kayak hukum Taurat nih. Kamu lihat pagar putih-putih ini, kamu jangan lihat itu pagar, kamu lihat itu hukum Taurat. Kamu lihat diri kamu. Kamu berdosa atau enggak? Oh ya, aku berdosa. Mau terus di luar apa mau ke dalam? Aku mau ke dalam. Ya nggak bisa sembarangan. Harus ada darah. Itu kan yang mau diajarin kan. Tapi kalau orang lihat, oh aku lihat pagar putih itu hukum Taurat, aku nggak mau lihat lah. Jadi aku nggak berdosa. Aku mau tetap di luar, apa mau di dalam, aku nggak peduli. Tapi kalau kita nggak, kalau orang ngerti arti rohaninya kan, oh ternyata aku ternyata di luar. Hukum Taurat itu membuat seorang manusia
tahu dia itu teman Allah atau musuh Allah. Nah, sama seperti itu, ketika temboknya berlubang, artinya apa? Kalau kita lihat Imam Besar Elyasib ya, Imam Besar Elyasib tuh ikut bangun tembok. Kita baca tadi kan, dicatat pertama kali lagi. Imam Besar Elyasib membangun bersama saudara-saudaranya, bersama anak-anaknya, bersama imam-imam lain. Dia bangun tembok. Dia sadar secara penuh bahwa tembok harus berdiri agar kita aman, kita terpisah, kita nggak mudah diserang. Tapi bagaimana dengan tembok hatinya? Dia hidup sehari-hari bagaimana? Nah, kalau dengan kita hari ini bagaimana? Yang jadi tembok kita hari ini apa? Tembok hati kita itu apa? Harusnya kan sama kan? Hukum Allah kan? Harusnya hukum Allah di hati kita itu tinggi dan tebal. Memisahkan kita dari hal-hal yang tidak kudus. Kalau secara konstruksi kita ngomong, oh temboknya tuh nggak dibangun dengan baik, makanya ada bolongannya. Tapi kalau kita bicara tembok secara rohani, maka artinya apa? Artinya hukum-hukum kita itu korup. Korupnya oleh apa? Oleh keinginan kita sendiri. Sehingga tembok yang menurut kehendak Allah, fungsinya itu memisahkan mana yang kudus, mana yang nggak kudus. Fungsi itu gagal. Bukan saja fungsi itu gagal, malah temboknya itu jadi sarana untuk simpan segala sesuatu yang menjijikkan. Maka yang paling penting apa? Kesadaran dari yang bangun tembok. Makanya Nehemia begitu datang, dia periksa, dia keliling, dia lihat seperti apa aku harus bangun tembok. Mana yang perlu dibangun? Di mana aku harus taruh menara penjaga? Di mana aku harus taruh orang meniup sangkakala? Di bagian mana aku harus bawa pedang? Nah, tanpa pengertian hukum yang jelas, tembok itu nggak mungkin jadi. Nah, tembok itu kan pisahin kan? Menguduskan. Ibrani tulis, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat dan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Kalau lihat di Kemah Suci, oh, aku ini berdosa, aku di luar kemah. Mau masuk ke dalam kemah, mau menjadi bagian Allah, mau. Ya udah, bawa binatang. Zaman dulu kan begitu, bawa binatang dikorbanin. Suci secara luar. Tapi dari gambar ini, dari proses ini, sebenarnya yang mau dikasih tahu apa? Oh, itu binatang mati sia-sia gara-gara aku. Dosa itu tuh mati loh. Kenyataan dari dosa itu mati loh. Sejahat itulah dosa. Jadi harusnya apa? Hati nurani kan? Hati nurani. Kalau Ibrani 10 bicara apa? Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Hati nurani yang jahatnya dibersihin. Kalau mau bersihin secara luar, pakai darah. Tapi kalau mau bersihin, kalau mau bangun tembok yang kuat dan tebal, di hati kita pakai apa? Kalau tembok di luar, pakai batu, pakai kayu. Yang paling penting untuk dikuduskan itu kan hati nurani kan. Ada tembok khusus untuk hati nurani. Makanya kita harus mengejar hati nurani yang bersih. Kita harus hidup sambil belajar. Terus belajar sampai pengetahuan kita itu makin sempurna, iman kita pun makin setara, bisa setara dengan pengertian kita. Agar akhirnya pemahaman kita akan Allah itu tuh menjadi benar.
Elyasib ya, kalau kita lihat Elyasib, meski ia seorang imam besar yang bertugas memahami firman dan mengajarkan firman, dia mungkin belajar tapi dia gagal paham. Akhirnya dia menjadi seorang imam besar yang imannya rendah. Akhirnya tertipu. Apakah Elyasib ditipu Tobia? Enggak, dia nggak pernah ditipu Tobia. Dia ditipu oleh pagarnya sendiri. Hari ini ya, kenapa kita ada iri hati? Kenapa kita lihat ada orang berantem? Atau kenapa kita berantem? Kenapa kita ditipu? Atau kenapa kita menipu? Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak melihat kepada Allah. Kita tidak melihat kepada kekekalan. Yang dicari itu tetap hal dunia, akhirnya menginginkan dan nggak pernah puas. Jadi dari bangun tidur sampai tidur, agenda kita tuh cuma jasmani doang. Saya hari ini dapat apa ya? Atau apa yang hari ini saya gagal dapat apa ya? Harusnya aku begini nih, harusnya begitu biar bisa dapat lebih. Harusnya nggak rugi seperti ini. Nah jadi, padahal kita hidup mengaku apa? Allah campur tangan langsung dalam hidupku. Segala peristiwa Allah berkuasa. Allah berkuasa dalam hidupku. Kita ngomong begitu kan? Allah berkuasa dalam hidup anak-anakku, dalam sekolahnya, dalam bisnisku, dalam rumah tangga. Itu kan semua orang ngomong begitu kan? Kayak Imam Elyasib mungkin juga ngomong begitu sehari-hari. Tapi apakah sehari demi sehari kita mengerti kekudusan lebih lagi atau enggak? Apakah setiap hari itu ada pertobatan apa enggak? Kalau kita bangun, tidur, tanpa dapat pertobatan apapun hari itu, tanpa menjadi lebih kudus, berarti hari itu lewat sia-sia dong. Semoga kita sama-sama yang belajar, termasuk saya juga, kita sama-sama sadar bahwa di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Allah itu sedang kasih kita kesempatan untuk dapat sadar, bisa membedakan, terus bedain mana yang kudus, mana yang nggak kudus. Makanya kalau baca di Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Apakah artinya kita semua berhenti dari pekerjaan duniawi dan semua daftar jadi pendeta? Bukan kan? Kalau manusia nggak ngerti, kalau manusia enggak melihat ke arah Allah yang tidak kelihatan, hasilnya itu akan seperti Elyasib, imam besar. Elyasib, imam besar yang selalu hanya melihat Tobia. Secara luar dia itu imam besar, pendeta besar hari ini. Pekerjaan rohani kan? Pekerjaannya rohani. Tapi dia bekerja untuk makanan yang dapat binasa. Karena Allah yang nggak kelihatan itu nggak bisa memenuhi apa yang Elyasib mau. Makanya dia berpaling pada siapa? Tobia waktu itu. Uniknya ya, waktu dicatat tentang Ezra kasih Babel tadi, semua dicatat tuh nama-namanya, nama-nama orang Lewinya, bahkan semua orang yang bisa mendengar dan mengerti. Elyasib nggak dicatat namanya. Padahal Yesus ngomong, manusia tuh ada kesempatan kalau dia bisa dengar firman. Nah, mengenai bekerja untuk makanan yang tidak dapat binasa, teman-teman bisa lihat di link YouTube yang saya kasih tentang tanya jawab, apa sih artinya Tuhan Yesus ngasih perumpamaan, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Di link bawah ini ya. Nah, berikutnya, Yesus kasih perumpamaan begini, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. 2 menit lagi ya, 2 menit lagi. Yesus ngomong, kalau kamu nggak dengar kesaksian Musa dan para nabi, aku bangkit dari mati pun,
ngomong, kamu nggak akan percaya. Karena semua itu ada di kitab Musa. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini, selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 1 Petrus 1 ayat 23 catat, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kita jangan seperti Imam Elyasib yang hanya membangun secara luar tanpa mengerti secara dalam. Kita harus hidup. Kalau kita lihat Pemulangan, bait suci tadinya di luar, di Babel semua. Bait sucinya hancur, Yerusalem hancur. Sekarang bait sucinya ada, firman-Nya udah datang, temboknya udah dibangun. Itu tuh ngomongin sesuatu yang dalam keadaan hancur lebur pun, itu bisa jadi pulih. Ini adalah gambaran pekerjaan di akhir zaman. Bait sucinya, firman-Nya, dan kekudusannya itu akan dipulihkan. Nah, kalau begitu kita yang sama-sama hidup di akhir zaman ini, bagaimana caranya kita kan percaya Yesus kan? Kita hidup di akhir zaman sekarang. Bagaimana caranya kita bisa melakukan pekerjaan, pengudusan? Kalau kehidupan kita tidak targetnya, jadi kalaupun kita sekolah, kita bekerja sebagai apapun, kita cari nafkah ya biasa. Tapi target hidup kita tuh ya kudus. Setiap hari itu makin kudus. Nah, seperti taktik yang diberikan oleh Nehemia tadi. Pertama, kita tuh nggak boleh beda-bedain. Ini orang direktur, ini orang tukang biasa. Oh, berarti punya kesempatan yang sama. Enggak. Semua sama-sama bangun tembok, tanpa ada perbedaan. Kalau baca 1 Tesalonika 5, diumpamakan di situ berketopongkan firman, bersenjatakan kebenaran. Seperti Nehemia yang menginstruksikan untuk berjaga-jaga dengan sikap perang, kita tuh harus seperti itu. Hidup sambil berjaga-jaga. Buat apa kita membanggakan diri, aku umat Allah, aku umat Allah. Aku sangat diberkati Allah. Tanpa sadar hari ini harus bertobat apa. Yang ketiga, kita nggak boleh meninggalkan Yerusalem. Yang ada bait sucinya. Sama yang keempat, kita harus benar-benar satu hati dengan pemimpin. Makanya perlu pemimpin yang benar. Carilah pemimpin yang benar. Jangan sampai salah cari pemimpin. Bisa kacau. Nah, itu tentang pemulangan ketiga. Semoga teman-teman dapat banyak kasih karunia lewat pembahasan hari ini. Sorry kepanjangan, ada pertanyaan nggak?